Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan deployment Windows Server dengan EC2, dan kita juga akan menjelaskan sedikit konsep tentang user data sehingga kita bisa melakukan otomasi pada saat EC2 itu dibuat. Pertama yang kita lakukan adalah kita memilih dulu daerah yang akan kita pakai, dan saya akan menggunakan daerah Jakarta. Dan setelah itu saya akan memilih EC2 yang akan saya kembangkan. Saya akan pilih EC2 di sini ya. Dan kita akan mulai bagaimana kita mulai mendeploy sebuah EC2 dengan klik meluncurkan instance. Mari kita mulai. Oke, saya akan mulai dengan menambahkan nama gitu ya. Namanya bebas tentu saja. Kemudian kita akan memilih katalog yang akan kita gunakan, dan tentu saja kita akan memilih Windows ya. Oke. Dan di sini kita memiliki beberapa opsi untuk memilih Windows mana yang akan kita gunakan. Ya, tentu saja saya akan memilih Windows Server 2022 Base ya. Kemudian setelah itu saya akan memilih tipe instance-nya ya. Tipe instance-nya berapa ya. Kita akan menambahkan tipe instance. Ada di sini medium dan sebagainya. Kita akan pilih medium ya. Di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah pasangan kunci untuk login ya. Jadi kalau di AWS berbeda dengan Azure, ada satu konsep yang namanya pasangan kunci atau key pair. Nah, key pair ini digunakan untuk mengencrypt username dan password, sehingga kalau kamu pengen masuk ke RDP-nya, kamu bisa pakai key ini ya, atau kamu encrypt menjadi username dan password ya. Oke. Di sini ada beberapa ya. Oke, saya akan buat pasangan kunci baru. Oke. Di sini saya buatkan pasangan kunci baru ya. Dan teman-teman harus tahu pasangan kunci barunya berformat apa. Di sini saya memilih berformat OpenSSH. Kemudian saya beri nama key pair-nya ya. Face ID key pair. Dan kemudian saya akan buat key pair, dan nanti teman-teman akan melihat kita akan mendownload key pair ini ya. Dan tolong disimpan baik-baik. Dan kemudian berikutnya pengaturan jaringan. Saya selalu menyarankan teman-teman buat VPC baru ya, tapi karena di sini demo purpose saya akan menggunakan VPC default. Dan kalau saya memilih VPC default, saya akan memiliki subnet yang akan saya gunakan. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3A, 3B dan 3C. Tiada lain tidak bukan itu adalah lokasi subnet dan juga availability zone yang akan kita lakukan. Kalau tidak ada preferensi, maka akan dipilihkan oleh AWS. Kita akan pilih yang ada di 3A ya. Oke. Kemudian apakah akan memperoleh IP public? Kalau teman-teman ingin mengekspos web server ini sebagai sebuah resources, maka saya sarankan malah mengalokasikan IP public ya. Tapi IP public di sini IP public yang dinamis ya teman-teman, tidak dedicated. Kalau dedicated kita bisa menggunakan elastic IP. Saya akan aktifkan di sini ya. Kemudian saya bisa memilih firewall untuk grup keamanan yang ada kalau sudah ada ya, seperti ini ya. Saya akan pilih default ya, di sini. Kalau teman-teman pengen buat yang baru juga boleh ya. Jadi boleh-boleh aja teman-teman buat yang baru ya. Oke. Kemudian di sini ada konfigurasi jaringan lanjutan yang bisa kita abaikan ya. Saya akan buat yang baru aja ya, karena kalau nggak salah yang ini tuh bawaannya di Singapura ya, SG ya. Oke, kita akan buat baru aja ya, buat keamanan baru di sini ya, namanya Launch Wizard. Saya akan buat keamanan barunya Face ID ya, Security Group ya. Oke, nah itu dia. Kemudian kita akan berikan keamanan masuknya dari RDP, kemudian dari mana saja bisa terima ya. Oke, kita bisa menambahkan semua alamat IP akan bisa mengakses, nggak apa-apa ya. Kemudian kita dikonfigurasikan penyimpanannya di sini ya. Oke, SSD umum, SSD tujuan umum dan sebagainya. Saya pilih general purpose ketiga ya. Jadi masih agak kencang lah ya. Dan kemudian setelah itu detail lanjutan teman-teman bisa lihat ada apa aja ya. Profile instance ya, hostname, nama IP-nya gitu ya, dan sebagainya. Saya bisa abaikan itu dan kita konfigurasikan nanti gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, saya mau scroll ke bawah ya, ada apa? Nah, di sini ada yang disebut dengan data pengguna atau user data.
Nah, data pengguna ini akan sangat penting kalau kita hendak melakukan otomasi. Lalu kita isi apa? Yuk kita lihat. Menurut dokumentasi, ya, kalau kita berada di Windows, maka user data script itu bisa berisi batch script dan PowerShell script. Ya, jadi kita bisa melakukan itu. Di sini udah ada contohnya ya untuk menampilkan current date dan sebagainya. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita akan memasang IIS, web server andalan Windows dong, ya. Bagaimana caranya? Saya sudah mencoba mencarinya dan kita menemukan sebuah source code ini. Ya, dan ini yang akan kita coba, ya. Saya akan copy paste di sini. Ya, saya akan copy. Kemudian saya akan masukkan ke bagian sini. Ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan menjalankannya. Dan klik luncurkan instansi. Oke, teman-teman, dan di sini teman-teman bisa melihat instansinya sedang dijalankan. Pemeriksaan statusnya menginisialisasi dengan availability zone di 3A, memperoleh DNS path public dengan ini. Dan alamat IPv4-nya kita juga punya alamat IPv4 public. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai inisialisasinya sudah selesai ya. Oke, kita tunggu. Teman-teman bisa melihat ini sudah running ya. Teman-teman bisa melihat, kita buka alamatnya. Ya, kita lihat buka alamatnya apa yang terjadi. Ya. Selain itu kita juga bisa melakukan koneksi ya ke RDP. Ya, kita bisa melakukan koneksi ke RDP. Ya, kita bisa mengklik hubungkan. Kemudian setelah hubungkan kita memilih klien RDP. Nah, ini yang unik nih. Username dan passwordnya kita ambil dari file yang kita buat tadi. Dan teman-teman bisa melihat ini private key ya. Kemudian kita bisa deskripsi kata sandi. Maka nanti kita akan dapatkan kata sandinya nih. Kata sandinya itu ini. Dan public DNS dan juga nama pengguna administrator. Yuk kita coba yuk login dengan kata sandi berikut. Butuh waktu beberapa saat untuk kalian bisa masuk ke RDP. Jadi jangan berpikir begitu instance selesai itu bisa langsung masuk. Saya saja harus menunggu sekitar 5-10 menit baru RDP-nya bisa connect. Kalau RDP-nya nggak bisa connect, bisa jadi instance kalian terlalu kecil ukurannya. Jadi mungkin pertimbangkan dengan menyesuaikan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Windows Server. Kemudian kita cek nih apakah user script kita sudah berjalan dengan baik. Kita akan masuk ke Internet Information Service Manager, teman-teman bisa lihat. Nah, harusnya kalau saya pertama kali pasang Windows Server itu IIS-nya nggak kebuka atau nggak keinstal. Ini menandakan user data script kita berjalan dengan baik karena IIS-nya terpasang tadi ya sesuai dengan kode yang kita buat. Dan kalau kita lihat default website di sini ya dan kita lakukan browse ya, di sini juga tampaknya kita telah berhasil membuat sebuah aplikasi sederhana yang ditampilkan di localhost yang menampilkan informasi yang kita peroleh dari metadata. Hanya saja kalau teman-teman lihat, kalau kita buka menggunakan browser dari luar, itu tidak bisa dilakukan karena kita harus menambahkan aktivitas ekstra yaitu memapping DNS dengan yang saya lakukan. Saya mengopi IP public yang ada di sini, DNS IP publicnya ya. Kenapa kita tidak menggunakan alamat IP public nih? Di sini ada DNS IP public ya, ini kelihatan ya. Kemudian kita masuk ke binding, di sini ada binding ya. Kita akan binding alamat baru ya. Kalau teman-teman lihat di sini IP-nya adalah IP internal, jadi bukan IP eksternal atau IP public. Kemudian kita akan beri namakan hostname-nya di sini. Nah, ini hostname-nya kira-kira, kemudian kita pilih unsigned port 80 ya. Kita akan coba klik itu ya, kemudian kita klik close ya. Kita akan restart dan sekarang kita akan coba aksesnya melalui domain ya. Teman-teman bisa melihat sekarang aksesnya melalui domain sudah mendukung ya, sudah mendukung ke halaman ini. Sekarang kita coba dari luar ya, kita coba dari luar ya, kita coba dari luar.
Oke, saya akan buka dulu, kemudian saya akan buka di sini ya. Oke, kita akan lihat dari luar seperti apa. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang saya bisa mengaksesnya lewat internet ya. Artinya hosting web server kita berhasil. Demikian sesi kali ini, terima kasih sudah menonton. Kita sudah melakukan pembuatan EC2 dan juga kita sudah melakukan instalasi user data script dan kita melaunchingkan EC2 tersebut melalui protokol RDP, dan yang terakhir kita bisa memappingkan web server kita dengan public DNS address. Demikian sesi kali ini, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan masuk komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.